mengirim makanan dan membawa berita tentang keadaan orang-orang kufar Quraisy yang melakukan sayembara siapa yang bisa nangkap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memerintahkan anaknya juga untuk membawa berita sampai Asma ditempelengi oleh Abu Jahal. Seperti ini model manusia yang akan berkhianat dan dituduh berkhianat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh tidak keluar kecuali dari mulut-mulut manusia. Seperti dikatakan oleh para ulama, tidak ada yang mengejek, menghina para sahabat Nabi Muhammad kecuali mereka adalah orang-orang yang munafik dan jelas kemunafikannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Dujana berdiri dengan punggung dia untuk menghalangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan tubuhnya sebagai perisai, dan anak panah selalu terus meluncur mengenai punggungnya dan dia tidak bergerak sedikit. Hatib ibn Abi al-Balta'ah mengejar Utbah bin Abi Waqqas, kakaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Utbah bin Abi Waqqas berada pada pasukan kafir, sedangkan Sa'ad bin Abi Waqqas berada pada pasukan Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas yang berharap untuk bisa membunuh kakaknya sendiri. Disinilah kejelasan yang hak dan yang batil, ya kan? Di luar peperangan lain lagi hukumnya, tapi ini sekarang di dalam peperangan. Bapak ketemu anak ketemu bapak, kakak adik ketemu. Mus'ab bin Umar pada pasukan Islam, kakaknya pada pasukan kafir, ya kan? Tapi dia tidak berhasil. Yang berhasil membunuhnya adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Dikejar sama Hatib bin Abi Balta'ah. Kenapa? Karena dia melihat Utbah bin Abi Waqqas telah mematahkan gigi seri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikejar sampai putus kepalanya dipenggal. Ini baru melukai Rasulullah SAW dengan gigi serinya yang lepas. Dikejar sampai terpenggal kepalanya. Suhail bin Hunayf, salah seorang pemanah yang pemberani, dan ia bersumpah, ya kan, kepada Rasulullah SAW untuk siap bertempur sampai mati ya Rasulullah. 7 orang dari kaum Ansor yang membentengi Rasulullah SAW dalam perang Uhud. Kata Rasulullah, siapa yang berani maju dan dia berhak mendapatkan surga. Satu persatu mati. Saya ya Rasulullah, maju dampingi Rasulullah. Karena Rasulullah ketika itu terpojok, ya kan, setelah turunnya pasukan pemanah, dan Khalid bin Walid waktu itu masih kafir. Rasulullah sudah memperingatkan kepada pasukan pemanah, jangan turun, bagaimanapun keadaan kami di bawah, jangan turun. Khalid bin Walid matanya selalu mengintai dengan pasukan berkudanya kepada pasukan pemanah 60 orang yang diletakkan oleh Rasulullah di Jabal Rumah. Ketika mereka terfitnah dan turun, Khalid bin Walid mengomando untuk menggerak dan memukul mundur pasukan Islam dari belakang, kocar-kacir ketika itu. Dan orang-orang kufar Quraisy dan kaum musyrikin ketika itu mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mereka bisa membunuh Rasulullah SAW? Dan dibentengi oleh 9 orang ketika itu Rasulullah SAW. 7 orang dari kaum Ansor dan 2 orang dari kaum Muhajirin. 7 orang kaum Ansor itu meninggal semua, satu persatu, menjadi perisai dan tameng bagi Rasulullah SAW. Kemudian Abdurrahman bin Auf ketika bertempur di perang Uhud hingga mulutnya terluka dan pecah, ya kan, dan ia terluka 20 luka lebih. Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri sampai 90 luka besetan di tubuhnya, dan sebagian luka menimpa kakinya, sehingga setelah itu dia tidak berjalan kecuali pincang.
Untuk siapa? Masih belum cukup. Mus'ab bin Umair, ya kan? Dia menghalangi laju, ya kan? Ibnu Qam'ah bersama dengan prajurit Islam yang lainnya. Ia dibabat oleh Ibnu Qam'ah karena ketika itu mengejar Rasulullah SAW dengan babatan di punggung belakangnya, ya kan? Yang meninggalkan luka yang bekas yang cukup dalam. Ia pun membalas menebas, ya kan, dan membabat Ibnu Qam'ah dengan pedangnya dengan beberapa pukulan. Kemudian dia pun bertempur dengan semangat dan ganas untuk melindungi Rasulullah SAW, sehingga ketika itu, ya kan, panji peperangan, panji bendera la ilaha illallah itu dibawa oleh Mus'ab bin Umair dengan tangan kanannya. Kemudian tangan kanannya tertebas dan putus, diambil dengan tangan kirinya, tertebas lagi tangan kirinya, dirangkul, ya kan, diambil dengan kedua tangannya yang telah patah dan telah putus, dan didekap dengan dadanya sampai mati. Ya kan, saudara sekalian, inilah contoh suri toladan, ya kan, manusia yang dikatakan oleh orang-orang Rafidhah sebagai pengkhianat setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Inilah suri toladan yang dikatakan oleh mereka sebagai pengkhianat, sehingga lancang mengkafirkan seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW. Wallahi tidak keluar kata-kata busuk dan kotor ini kecuali dari manusia-manusia yang mulutnya najis. Iya, kita katakan tidak keluar kecuali dari manusia-manusia yang mulutnya najis. Orang-orang Nasoro ketika ditanya siapa manusia terbaik, mereka mengatakan Al-Hawariyun, sahabat Nabi Isa. Tapi orang-orang Rafidhah dan orang-orang Syiah, kalau ditanya siapa manusia yang paling jelek, maka dia akan mengatakan sahabat Nabi Muhammad SAW. Inilah hasil dari manusia didikan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang terjelek. Kita melihat bagaimana perjuangan mereka, pengorbanan mereka, mendampingi Rasulullah SAW, menyebarkan dakwahnya. Abu Ayyub Al-Ansari meninggal di mana? Di pintu masuk Konstantinopel. Ketika berjihad melawan pasukan Romawi, di sana beliau meninggal. Sahabat yang lain di tempat lain, dari Madinah pusat iman, mereka bergerak untuk menyebarkan dakwah Islam. Dan inilah hasil dakwah mereka. Dan apa yang kita dapatkan ini sekarang adalah merupakan hasil dakwah dari mereka. Dan kalau kita mau bertanya, mana kota yang sudah pernah dibuka oleh orang Syiah? Mana yang sudah dibuka? Dan manusia mana yang sudah diislamkan oleh mereka? Yang ada ngerusak umat Islam. Dengan panji Ahlul Bait. Dengan apa?
logo, ya kan, Ahlul Bait, cinta Ahlul Bait. Wallahi mereka adalah manusia-manusia yang paling berkhianat dan membenci Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi kisah-kisah menarik. Silakan baca biar kita tahu sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah menarik yang dapat kita teladani dari praktek nyata kecintaan sahabat Nabi Muhammad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, sampaikanlah salawat kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya sebagaimana engkau telah menyampaikan salawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sungguhnya engkau maha terpuji lagi maha suci. Ya Allah, berikanlah berkahmu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya sebagaimana engkau telah memberikan keberkahanmu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kepada keluarganya. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha suci. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.